Riwayat Orang Kudus 31 Januari. Santo Yohanes Bosco, Imam. Yohanes Melchior Bosco lahir pada 16 Agustus 1815 di Becchi, sebuah desa dekat kota Torino, Italia. Ketika beranjak remaja, anak petani sederhana ini tidak diperkenankan masuk sekolah oleh orang tuanya karena diharuskan bekerja di ladang. Dalam situasi ini, ia diajar oleh seorang imam tua yang baik hati. Jeripaya imam tua ini menyadarkan orang tua Bosco akan pentingnya nilai pendidikan. Oleh karena itu, sepeninggal imam tua itu, ibunya menyekolahkannya ke Castel Nuovo. Pendidikan di Castel Nuovo ini diselesaikannya dalam waktu 1,5 tahun. Kemudian ia mengikuti pendidikan imam di Seminari Chieri dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya pada pendidikan kaum muda. Ia membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Cita-citanya ialah mendidik para kaula muda menjadi manusia-manusia yang berguna dan mandiri. Ia berhasil mengumpulkan 1.000 orang pemuda dari keluarga-keluarga yang miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Salah seorang muridnya yang terkenal ialah Dominikus Savio, yang kemudian menjadi orang kudus. Keberhasilan ini terus membakar semangatnya untuk memperluas karyanya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah rumah yatim piatu dan asrama. Dengan demikian, para pemuda itu dapat tinggal bersama dalam satu rumah untuk belajar dan melatih diri dalam keterampilan-keterampilan yang berguna untuk hidup mereka. Untuk pendidikan keterampilan, Bosco mengubah dapur di rumah ibunya menjadi sebuah bengkel sepatu dan bengkel kayu. Bengkel ini merupakan sekolah teknik Katolik yang pertama. Sekolah ini tidak hanya menghindarkan pemuda-pemuda itu dari aksi-aksi kenakalan remaja, tetapi juga menciptakan pemimpin-pemimpin di bidang industri dan teknik. Lebih dari itu, cara pendidikan dan cara hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang-orang Kristen yang taat agama, bahkan saleh. Pada 1859, atas restu Paus Pius ke-9, Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian. Kemudian pada 1872, bersama Santa Maria Mazzarello, Bosco mendirikan Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum putri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia pun mendirikan banyak gereja dan membantu meredakan pertentangan antara tahta suci dan para penguasa Eropa. Dalam karyanya yang besar ini, Bosco selalu menampilkan diri sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapak pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum remaja. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia menyampaikan pesan indah ini. "Katakanlah kepada anak-anakku, aku menanti mereka di surga." Ia meninggal dunia pada 1888 dalam usia 72 tahun. Pada 2 Juni 1929, Yohanes Melchior Bosco dinyatakan sebagai Beato, dan pada 1 April 1934, ia digelari Santo oleh teman dekatnya, Paus Pius ke-11.